Masalah standar-standar emang belum ketemu aja yang Tuhan persatukan. Jadi ya aku enjoy dan tidak kesepian, bahagia. Kita masuk aja langsung ke kejutan ya. Kita punya kejutan pertama untuk Dylan. Dylan ini ada hate comment, silakan dibaca. Dia itu artis kah? Serius nanya, jangan dibully. Lah. Jawab. Jawab. Lah. Ya artis dong. Artis itu kan seniman ya. Betul. Iya. Dan apa namanya? Ya kalau kamu nggak tahu bukan berarti aku nggak terkenal. Ya betul. Di Indonesia ini berapa ratus juta orang penduduk, ya kan? Jadi ya aku terkenal dong, aku artis. Gue demen. Bagus. Hanya karena kamu nggak kenal aku bukan berarti aku nggak terkenal. Gita. Baca. Oke. Coba tolong baca hate comments ini, Git. Kadang gue kepikiran, dia suka ngerasa kesepian gak ya, gak ada pasangan, mungkin nextnya mulai turunin standar kali ya, karena mau sampai kapan sendirian. Terima kasih udah mikirin aku sebelum kamu mikirin diri kamu sendiri. Cuma kayaknya aku karena gak ngerasa kesepian ya, karena banyak sahabat, keluarga, kerjaan gitu. Jadi kan dia juga belum tahu standar aku gimana, jangan-jangan standar aku ketinggi atau enggak kan nggak ada parameternya, nggak ada masalah standar-standar, emang belum ketemu aja yang Tuhan persatukan. Jadi ya aku enjoy dan tidak kesepian, bahagia, dan mudah-mudahan kamu juga di sana tidak kesepian. Oke, Dylan. Ada artikel yang mengatakan mendadak Giorgio Antonio hilang dari poster film Bunga di Tepi Jurang, Kekasih Sarwendah disorot. Nah, artikel ini juga dikomentari oleh netizen. Ada yang bilang penasaran sih, tapi pas lihat ada Gio jadi nggak mood, sekeren apapun nggak mau gue tonton. Ada juga yang bilang ada Gio males nonton, boykot. Nah, tanggapan kamu seperti apa sayang? Karena kan kamu juga ada di series itu ya. Orang kan mau nonton mau enggak itu hak mereka lah. Dan dari mana kita tahu kalau dia nggak benar-benar nggak mau nonton gitu, Iya. ya kan? Ketika nanti udah pada keluar clipper-clippernya, potongan videonya, ada testimoni dari yang apa namanya nonton itu ternyata keren banget, ternyata plot twist banget. Dia nonton ke situ bukan karena ada Gio-nya gitu, dia nonton ke situ karena penasaran, memang karena jalur ceritanya gitu. Kita juga sediakan cerita yang bagus tentunya, yang mungkin sangat worth it ditonton. Jadi terserah itu hak kalian, tapi aku sih yakin ada yang nggak nonton, ada juga lah yang nonton pasti. Tapi emang Gio udah nggak ada di sinetron itu lagi? Nggak tahu sih, kayaknya dia juga cuma sedikit sih porsinya. Oke. Sekarang untuk Gita. Coba kita punya kejutan apa buat Gita? Kita kan sering main nih jadi pemeran antagonis. Di rate dulu ya, yang paling best dalam memerankan karakter antagonis sampai yang menurut kamu tuh kayaknya kurang cocok ya untuk memerankan si antagonis ini. Ada Isawa. Sania Marwah. Ada juga Dinda, ada juga Nia. Kebetulan aku di MKI syuting sama Marwah ya, kita main bareng, jadi itu nomor 1 lah, jago lah Marwah. Dinda baru Nia. Dinda Nia lah. Dinda, Tapi Nia oke. juga bagus sekali ya, bawang merah ya. Jadi temen Marwah yang nomor 1 pokoknya. Marwah pokoknya Ya. nomor 1. Peringkat nomor 1 Marwah. Iya. Marwah ini sebagai seorang aktris kayak apa sih sosoknya menurut kamu? Menyenangkan orangnya itu, meskipun dia antagonis ya, dia kan juga psikolog ya. Oh. Jadi aku kan sering ini gitu, jadi kadang-kadang kita suka- konsultasi gratis. konsultasi gratis tapi lucu kalau dia konsultasi. Oh pokoknya jadi orang harus sabar gini. Ya oke. Apa? Lu baru ngomong ya tadi, sabar ternyata lu gak sabar. Berarti Itu dia tuh teman kalau aku di banget. dunia nyata dia nggak antagonis. Enggak, ya. Dia realnya malah- enggak. Dia Dia seru, malah dia sahabat. menyenangkan, Ya baik aku merasa banget. cukup baik kerja bareng sama dia, menyenangkan sekali. Nah, ngomongin soal acting nih, Gita, kamu tuh sekarang ini berperan sebagai ibu ya? Emang iya? Iya. Oh, gimana tuh? Kan kamu perempuan yang perasaannya. single, belum pernah jadi ibu. Ibu, Gimana terus malah caranya jadi kamu peran mendalami ibu. peran itu? Gini, aku kan peran ibu bukan baru kali ini aja. Kadang ibu yang punya bayi, ibu punya segala macem. Membayangkan sama nonton itu sebenarnya gini, aku merasa bahwa melihat ibuku kan juga single parent. Iya. Mantep banget tuh jadi ibu tuh. Jadi kadang juga melihat sosok mama. Sama sebenarnya sebagai pemain, kalau aku pribadi gitu, selain kita harus banyak baca, harus banyak tahu, harus banyak nonton juga referensi-referensi lain. Maksudnya film-film lain itu kita harus terbuka untuk melihat, harus belajar terus menerus dan membayangkan itu
menjadi diri kita seperti apa gitu kan. Pasti nanti setelah kita observe, mau itu observe yang khusus atau sembari berjalan, kita ya harus lakukan itu dan harus mampu gitu. Selanjutnya untuk Dalan. Jalan. Nah, kita ada video buat kamu Dalan ya. Coba kita tonton dulu video ini. Wow, kamu berhasil meredakan badai loh Dylan. Tantrum kenapa anakmu itu? Biasanya kan setiap hari tuh dia datang ke kamarku untuk main gitu kan. Kalau ini sekarang dia udah sibuk sama, pada waktu itu dia udah sibuk sama mainan-mainannya di kamar. Jadi dia nggak mau nyempetin ke kamar aku dulu, kayak udah cuek gitu sama aku. Terus aku nasihatin, nangis 1 jam ada kali dia nangis. 1 jam cuma nangis di dalam kamar gitu, nggak ini. Akhirnya aku angkat terus baru dia minta maaf. Oh, itu kan kita bisa melihat ya progresnya dari yang marah, tantrum, akhirnya jadi tenang, kamu bujuk, kamu cium, baru emosinya mereda. Emang cuman orang tua loh yang berhasil, yang bisa meredakan seperti itu loh. Tapi kita juga yakin Haiza pasti nanti ketika dia udah dewasa dan udah memahami semuanya, bakalan nonton lagi ini. Kamu mau bilang apa ke Haiza? Haiza anak yang luar biasa, anak kebanggaannya Mami, dan Mami sayang banget sama Haiza. Apapun Mami lakukan yang terbaik dengan cara yang halal untuk membesarkan Haiza supaya Haiza jadi anak yang hebat dan membanggakan dan berguna buat orang banyak. Amin. Oke. Nah, selanjutnya buat Gita ya. Nah Git, ada artikel nih cerita tragis Gita Sinaga, ayahnya meninggal usai hantam bus berhenti dalam kecepatan tinggi. Oh, Kak. Emang iya Git? Oh tapi itu waktu aku bayi. Oke. 3 bulan. Oke. Iya. Oh itu. Oh. Iya. Tanpa Dan yang sosok menceritakan ini ayah Mama? kandungku. Ya iya, jadi dulu papaku itu nggak ada saat aku bayi 3 bulan tapi sudah lahir ya. Jadi memang dia kalau nyetir lumayan ngebut banget, terus pulang gitu udah ngantuk, kayaknya dia pas jalannya gitu ada bus berhenti terus tabrak. Ya tanpa kehadiran sosok ayah sebenarnya aku tuh nggak ngerasa alpa karena nggak pernah ada perbandingan nih compare kalau ada, karena mami aku juga single parent sampai sekarang nggak menikah lagi dan berusaha jadi sosok yang maksudnya bikin aku nggak ngerasa ada kosong itu sih sebenarnya. Cuma kalau ditanya, aku setelah ada satu artikel yang aku baca katanya kalau perempuan tanpa sosok ayah katanya di jurnal itu suka kurang confidence. Mungkin itu aja sih yang aku agak rasain. Kadang tuh aku sering nggak confidence gitu. Tapi kamu lihat foto ayah kan? Foto Maksudnya ada semua, kan papaku dulu arsitek, meja gambarnya masih ada kayak gitu-gitu. Tapi masih barang-barang dia ada, diceritakan gitu. Malah sebenarnya kalau boleh kita membandingkan mana yang lebih baik ya, enak mah yang kayak kamu ya sama sekali Nggak ngeh gitu. tahu, gitu. Kalau udah kayak misalnya ditinggal meninggal orang tua umur 10, lu masih ada setengahnya ingat, abis itu absen. Ini kan kalau kamu mau dari awal emang udah nggak kenal gitu. Jadi ya dia nggak kenal gitu. Iya, bener bukan nggak sedih ya, cuma nggak tahu gitu. Tapi kalau kamu Jadi punya kan kesempatan ini untuk ngomong sama, panggilnya ayah apa nggak tahu Apa juga ya? ya. Ih nggak tahu, belum bikin belum Iya, bikin kalau panggilan. orang nggak kenal. Ya katakanlah papa gitu ya. If you wanna say something to your dad gitu kan. Kenapa say- pergi buru-buru? Karena ya. Kenapa pergi buru-buru ya? Karena mungkin That's actually aku deep. aku yakin kalau seandainya papaku ada, mungkin ada banyak pelajaran dari sudut pandang laki-laki yang aku nggak dapetin gitu. Meski seru sih, aku pernah ketemu sama orang yang yang kayak bisa apa sih namanya? Melihat portal berikutnya. Iya. Dia Past bilang life. ternyata aku tuh punya sedih kenapa papaku pergi cepet-cepet dari aku bayi, tapi aku nggak sadar itu. Oh. Kayak seolah-olah kayak lo pergi sih lo, tapi mungkin Sebenarnya. dari si bayi, tapi aku nggak tahu bener apa nggak. Cuma kalau pikir-pikir ya mungkin ada part-part kayak gini. Kayaknya kalau gue diajarin, kan nyokap gue melengkapi banget nih dari sisi perempuan. Mungkin kalau ada ini gue akan jadi gini, tapi itu kan cuma halu-halu aku. Iya. Bisa jadi juga enggak.